Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi fal yasir rahimahu. Muttafaqun alaih. Segala puji hanya bagi Allah, Rabbi yang senantiasa memberikan kepada kita kesempatan, yang mana alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada sore ini, hari ini, tanggal ini, kita masih diberi oleh Allah kesehatan, terutama diberi umur yang panjang, yang mana usia kita tidak bisa dibeli. Hanya kebaikanlah yang dapat menambahkan keberkahan daripada usia kita. Terutama buat sahabat Yailobu yang senantiasa hadir, yang senantiasa menyimak dari channel kami. Mudah-mudahan keberkahan menyertai saudara-saudara sekalian. Dan salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, para sahabat tabi'in tabi'at sekalian. Dan alhamdulillah channel kami bisa senantiasa memberikan syiar dakwah. Mudah-mudahan saudara-saudara, sahabat-sahabat ya Rabbu, menjadikan channel ini ajang silaturahmi kita untuk menambah kebaikan bekal kita menuju hari akhir. Dan insya Allah untuk tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan sore ini, yaitu tentang sebuah amaliyah yang senantiasa kita lakukan, kita laksanakan. Namun terkadang kita juga ada saatnya lelah, ada saatnya tidak bersemangat untuk melaksanakan amal-amal itu, yang mana kita butuh sebuah alasan pencerahan agar setiap amal dan aktivitas kita mendapatkan keberkahan dan juga rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gerangan amal yang senantiasa kita laksanakan, namun kadang-kadang kita juga lupa apa fadilah daripada amal tersebut. Salah satunya yaitu tentang silaturahmi.
silaturahmi adalah sebuah amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan semua manusia secara tidak langsung sudah melakukan silaturahmi. Namun silaturahmi yang seperti apa yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Yang tentunya karena silaturahmi ini perintah dari Allah dan Rasulnya, maka silaturahmi yang menjadikan nilai ibadah di hadapan Allah, silaturahmi yang bisa menjadikan kebaikan, itulah silaturahmi yang diutarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya manusia tidak terlepas daripada hubungan silaturahmi, karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial yang disebut dengan hablum minan nas. Ada hablum minallah secara ibadah langsung kepada Allah, ibadah horizontal. Ada juga ibadah vertikal yang berhubungan dengan manusia. Silaturahmi diambil dari kata yang pertama ada silatun atau silatun, yang kedua lafaz rahmun. Lafaz silatun kepada lafaz rahmun artinya hubungan dua kata yang mempunyai makna yang sangat mendalam. Silatun artinya menghubungkan, rahmi artinya rahmat Allah atau kasih sayang, kebaikan. Apa di antara perintah Allah Subhanahu wa taala tentang silaturahmi? Dalam surat An-Nisa, penggalan ayat pertama dari surat An-Nisa, salah satu kutipan ayat mengatakan wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah yang mana kalian meminta dengan menyebut namanya, wal arham, dan hendaklah kalian menjaga silaturahmi. Jadi salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang menciptakan kita, Allah menyuruh kita untuk senantiasa melaksanakan silaturahmi, melaksanakan hubungan baik, menjaga hubungan baik antar sesama, antar manusia. Karena tidak mungkin manusia tidak bisa hidup bergandengan dengan manusia. Karena manusia bukan makhluk individualis yang bisa hidup sendiri, tapi akan senantiasa membutuhkan orang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mendesain kepada manusia agar senantiasa terjaga silaturahmi bagi umat manusia. Bahkan apa fadilah daripada silaturahmi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Dari Anas bin Malik, salah satu sahabat Rasulullah. Bahkan dalam riwayat Anas bin Malik adalah khadimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa Anas bin Malik itu seorang yang spesial. Ketika Rasulullah ingin memangkas rambutnya, maka Rasulullah akan memanggil Anas bin Malik, salah satu orang terdekat. Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepadanya, man ahabba ayyubsat walahu fi rizki, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, wa ayyun sa'alahu fi afarihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, kata Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan, fal yasir rahimah, maka hendaklah kamu menjalin silaturahmi atau menjaga silaturahmi. Maka hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, rawahu muttafaqun alaih. Menurut para ulama ahli hadis atau mustalahul hadis, ketika hadis disebutkan muttafaqun alaih, ini mengisyaratkan bahwa hadis tersebut sangat sahih karena diriwayatkan langsung oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini hadis sangat sahih. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin diluaskan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, kuncinya adalah jalinlah silaturahmi, jagalah silaturahmi, jangan pernah bosan dengan silaturahmi. Maka Allah menurunkan keberkahan daripada setiap silaturahmi, baik keberkahan ilmu, keberkahan hikmah, dan yang tadi Rasulullah katakan, hikmah dari silaturahmi, Allah akan luaskan rezeki, Allah akan panjangkan umur. Siapapun tidak bisa memanjangkan umur, siapapun tidak bisa memanjangkan umur kecuali Allah lah yang punya umur. Kita ingin panjang umur, umur ini kan milik Allah, sehingga hanya Allah lah yang bisa memanjangkan umur kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan silaturahmi, dan Rasul pun memerintahkan silaturahmi, dan Allah sendiri yang akan membalas daripada fadilah silaturahmi. Insya Allah, mudah-mudahan bukan hanya di Idul Fitri saja. Kita biasa silaturahmi hari raya Idul Fitri. Di luar Idul Fitri kadang-kadang kita tidak memaksakan untuk silaturahmi. Padahal kita sangat butuh sekali dengan
pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin ditolong oleh Allah, ketika kita ingin dibantu dan ditolong oleh Allah, kita pun harus tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak tanggung-tanggung Rasulullah menjamin barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, syaratnya fal yasir rahimahu, maka hendaklah kamu jaga silaturahmi. Bahkan konon dalam sebuah riwayat Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau tidak salah ini ada sebuah cerita. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang diberi oleh Allah kekuasaan yang sangat lebih. Salah satunya Nabi Sulaiman bisa memahami seluruh bahasa. Menurut para ahli riwayat, Nabi Sulaiman itu dapat mengerti seluruh bahasa, bahkan bahasa binatang pun Nabi Sulaiman bisa. Kalau kita kan cuma bisa, berapa kita bisa bahasa? Iya, menguasai 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Jerman. Nabi Sulaiman itu lebih. Seluruh bahasa manusia Nabi Sulaiman mengerti. Bahkan bahasa binatang pun Nabi Sulaiman mengerti. Inilah sebuah kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kursusnya hingga hari ini. Khusus bahasa binatang itu tidak ada. Ini kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika ada seseorang yang ingin berguru kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya ingin berguru tentang bahasa binatang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang tersebut mendatangi Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, jangan, kamu tidak akan sanggup. Orang tersebut terus membujuk Nabi Sulaiman ingin mengerti tentang bahasa. Yang akhirnya atas izin Allah orang tersebut dapat memahami bahasa. Pada suatu ketika orang tersebut pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, terdengarlah dua binatang, yaitu kucing dan anjing. Mereka sedang bertengkar, memperebutkan sebuah tulang. Kata si kucing, kita jangan berebut, kita damai saja. Karena sebentar lagi orang yang punya kita, artinya majikan kita, orang tersebut akan segera meninggal. Saya mendengar berita, kata si kucing. Ngobrol lagi sama si anjing. Oh benar, itu terdengar bahwa orang tersebut sudah umurnya juga tidak akan lama lagi. Mendengar bahasa kucing dan bahasa anjing tersebut, si orang tersebut panik. Lalu bergegas pergi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam mempertanyakan perihal informasi yang terdengar itu. Lalu kata Nabi Sulaiman, benarkah bahwa engkau mendengar perkataan perbincangan 2 ekor binatang tersebut? Iya, saya dengar. Apakah benar? Nanti saya tanya dulu kepada Allah. Seorang nabi, seorang rasul yang sangat dekat dengan Allah berkata tentang perihal si fulan. Ya Allah, benarkah si fulan itu usianya akan segera berakhir? Hanya tinggal beberapa hari. Lalu malaikat turun menjawab, malaikat Azrail kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, sesungguhnya orang tersebut umurnya hanya tinggal 10 hari lagi kalau tidak salah. Dalam riwayat 10 hari lagi dia akan segera meninggal. Lebih panik lagi ya, karena ini sahih beritanya, bukan hanya dari 2 ekor binatang, ini dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Betul, wahai fulan, bahwa usiamu hanya tinggal beberapa hari lagi. Paling juga tidak akan lebih dari 10 hari usia kamu. Betapa paniknya orang tersebut. Lalu kepada Nabi Sulaiman mohon izin, ya Nabi Sulaiman, terima kasih. Saya telah diingatkan, mudah-mudahan di ujung daripada usia saya bisa lebih dekat kepada Allah, saya bisa lebih soleh kepada Allah. Dan orang tersebut pulang. Dalam perjalanan pulang, orang tersebut berpikir tentang dosa-dosa dia dengan saudara-saudaranya yang lain. Akhirnya dia datangi. Setiap hari dia kunjungi silaturahmi untuk memohon ampunan atau memohon maaf, meminta keislahan di antara sahabat-sahabat. Dari satu pintu ke satu pintu, memohon maaf terus-terusan. Sampai pada akhirnya setiap hari tidak terasa hari sudah 9 hari. Orang tersebut semakin menyatakan bahwa saya 1 hari lagi akan wafat. Akhirnya silaturahmi lagi. Pada waktu pas 10 hari, orang tersebut menanti. Katanya saya akan meninggal. Ternyata dari pagi sampai sore orang tersebut tidak meninggal. Terus saya belum meninggal. Nah, akhirnya ditunggu lagi. Apakah saya salah menghitung? Dihitung lagi. Sampai 11 hari, dia belum meninggal. Sampai 12 hari, belum meninggal. Yang akhirnya dia panik dan berangkat ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai Nabi Allah Sulaiman, kenapa? Katanya saya akan segera meninggal. Artinya usia saya sampai 10 hari. Tapi ternyata ini sudah 12 hari, saya tidak meninggal. Ada apa gerangan? Apakah saya salah menghitung? Saya sudah coba hitung kembali, ternyata tidak. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam langsung bermunajat kepada Allah. Wahai Rabbku,
mengapa informasi tentang orang tersebut akan meninggal pada waktu 10 hari ternyata tidak. Lalu Allah menyuruh malaikat untuk menyatakan, wahai Sulaiman, sesungguhnya orang tersebut dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya karena keberkahan daripada silaturahmi tersebut. Karena orang tersebut sering mendatangi saudara-saudaranya, yang akhirnya Allah tambahkan umurnya sampai tak terhingga. Inilah sebuah riwayat menarik tentang daripada hikmah silaturahmi. Mudah-mudahan sahabat Yellow Book sekalian tidak sungkan-sungkan untuk silaturahmi, terutama kepada orang tua kita yang telah membesarkan kita. Jangan pernah kita lupakan orang tua kita. Segeralah kita silaturahmi, mohonlah keberkahan. Setelah kepada orang tua, kepada guru-guru kita, kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita. Dan disitulah Allah berikan keberkahan. Usia kita dipanjangkan, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Yellow Book sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah, kekeliruan, kesalahan, kekurangan itulah milik manusia. Saya sebagai manusia biasa yang sama-sama sedang belajar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan ilmu kepada kita, tambahkan hikmah kepada kita, tambahkan pemahaman kepada kita sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.